Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah, NIM 21129003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya dan gerak. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya akan menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Sifat-sifat gaya. 1. Gaya dapat merubah posisi dari suatu benda. 2. Gaya dapat merubah bentuk dari suatu benda. 5. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya bisa membuat benda diam jadi bergerak atau berubah posisi. Contohnya, ketika mobil yang sedang mogok lalu mobil itu didorong, dan mobil itu akan bergerak. 2. Gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika kita menangkap bola, bola yang semulanya bergerak menuju ke arah kita akan diam ketika kita menangkapnya. 3. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya akan ke atas. 4. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, ketika kita mengayuh sepeda, semakin cepat mengayuh, semakin cepat juga sepeda itu bergerak. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, ketika kita mengubah bentuk plastisin atau adonan kue. Macam-macam gaya. 1. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. 2. Gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah untuk digerakkan. 3. Gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. 4. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, di saat ada buah yang sudah matang di pohon, akan jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. 5. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu yang bisa menyala itu karena adanya arus listrik yang mengalir. 6. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Dan juga busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Gerak. Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Jenis-jenis gerak. 1. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. 2. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. 3. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk suatu lingkaran. Macam-macam gerak. 1. Gerak berputar. Gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya yaitu gerak berputar pada sebuah kipas angin. Sebuah kipas angin itu bergerak secara melingkar mengikuti porosnya. 2. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Contohnya, gerakan roda pada Honda atau mobil. Roda pada Honda atau mobil itu bergerak secara berputar tetapi sambil berpindah tempat dan disebut dengan gerakan menggelinding. 3. Gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya adalah buah yang sudah matang di atas pohon akan jatuh ke bawah dan itu disebut dengan gerak jatuh. 4. Gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang kasar akan bergerak berbalik arah. Contohnya, seorang anak yang sedang bermain bola, bola tersebut akan bergerak secara memantul.
Gerakan memantul ini bisa terjadi pada suatu benda yang elastis atau benda yang lunak. 5. Gerak mengalir. Gerak mengalir adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, ketika kita menuangkan air dari teko ke dalam gelas, maka air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 6. Gerak mengapung. Gerak mengapung adalah gerak suatu benda yang dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Contohnya, sebuah perahu kertas yang ada di permukaan air akan bergerak, dan itu disebut dengan mengapung. 7. Gerak melayang. Gerak melayang adalah gerak suatu benda yang dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Contohnya, sebuah telur yang dimasukkan ke dalam air akan melayang, dan telur itu akan berada di antara permukaan air dan dasar air. Berdasarkan percepatannya, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak beraturan. Gerak beraturan merupakan gerak dari suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Gerak berubah beraturan. Gerak berubah beraturan adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus. Hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. 1. Berat benda. Ada beberapa gerak benda yang dapat dipengaruhi oleh berat benda, yaitu contohnya laju dari sebuah mobil dan laju dari sebuah kereta api. Laju dari sebuah mobil lebih mudah saat kita meremnya daripada laju dari sebuah kereta api, karena kereta api itu lebih berat daripada mobil. 2. Luas permukaan benda. Suatu benda yang memiliki jenis bahan dan berat yang sama akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dari luas permukaan. Hubungan gaya dan gerak. 1. Bermain ketapel. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya otot untuk menarik karet ketapel. Kemudian, ada gaya pegas dari karet yang dilepaskan, sehingga karet bisa bergerak. Gaya itu membuat benda yang diletakkan pada karet yang awalnya diam menjadi bergerak. 2. Menimba air. Saat kita menimba air, kita menggunakan gaya otot untuk menarik ember berisi air dari dalam sumur. Dari gaya tarik yang dilakukan, ember yang awalnya diam jadi bergerak ke atas. 3. Membuat gerabah. Saat membuat gerabah, kita menggunakan gaya otot untuk menekan tanah liat, dan gaya gesek yang terjadi saat tangan bergesekan dengan tanah liat. Dari gaya yang dilakukan, tanah liat menjadi berubah bentuknya menjadi bentuk gerabah yang kita inginkan. Contoh soal gaya. 1. Buah yang jatuh dari pohon pasti ke bawah, dan pesawat terbang yang jatuh pasti ke bawah. Hal ini membuktikan adanya gaya. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya suatu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Dalam fisika, dorongan dan tarikan yang dapat mempengaruhi kedudukan meja dikenal dengan sebutan, yaitu dengan sebutan gaya. Karena gaya merupakan suatu dorongan dan tarikan yang dapat mempengaruhi kedudukan suatu benda dari yang misalnya awalnya diam menjadi bergerak. 3. Budi menendang bola hingga bola itu bersarang di gawang lawan. Berhentinya bola tersebut yang sedang bergerak karena adanya. Jawabannya yaitu karena adanya suatu gaya gesek. Karena gaya 3. Budi menendang bola hingga bola itu bersarang di gawang lawan. Berhentinya bola tersebut yang sedang bergerak karena adanya. Jawabannya yaitu karena adanya suatu gaya gesek. Karena gaya gesek akan muncul apabila dua buah benda saling bersentuhan. Dan yang bersentuhan itu adalah bola dengan sarang yang ada di gawang lawan. 4. Penggaris plastik yang digosokkan secara berulang-ulang pada rambut kering akan memiliki gaya. Jawabannya itu akan memiliki gaya listrik. Karena penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi kelebihan elektron, dan akhirnya penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif. Contoh soal gerak. 1.
1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jawabannya, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda yaitu 1. Berat benda, 2. Luas permukaan benda, 3. Bentuk permukaan lintasan, 4. Bentuk permukaan benda. 2. Sebutkan hal-hal yang mempengaruhi gerak dari suatu benda jungkit-jungkit. Jawabannya, hal-hal yang mempengaruhi gerak dari jungkit-jungkit yaitu berat beban, berat kuasa, jarak beban ke titik tumpu, jarak kuasa ke titik tumpu. 3. Apakah yang kita butuhkan untuk melakukan suatu gerak? Jawabannya itu, untuk melakukan suatu gerak diperlukan energi. Energi yang terdapat pada makanan dinamakan energi kimia, dan energi yang terdapat dalam bahan bakar juga disebut dengan energi kimia. Selain energi kimia masih banyak lagi macam-macam energi seperti energi listrik, energi cahaya, energi bumi, energi kalor, dan sebagainya. Dan energi ini tidak akan pernah habis tetapi hanya akan berubah bentuk.